Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, anak cucu yang diberkati. Kita mengucap syukur dan kita berterima kasih kepada Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang senantiasa menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Sebelum kita memulai seluruh tugas tanggung jawab kita, aktivitas kita di hari ini, maka sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, senantiasa kita meletakkan dan melandasi seluruh kegiatan kita itu di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita akan masuk dalam Sapaan Pagi merenungkan firman Tuhan dan bersegera melanjutkan seluruh tugas tanggung jawab kita di hari ini. Hari yang penuh dengan sukacita, hari yang diberkati, dan kita percaya ada banyak hal yang baik yang Tuhan sediakan buat kita pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu, atas penyertaan, atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang di malam hari dan dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami akan membaca firman-Mu. Oleh sebab itu, dengan rendah hati kami mohonkan, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, bersabda dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Imamat pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, menjadi bacaan Alkitab buat kita semua pada saat ini. Imamat pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 di bawah judul Perikop Kematian Nadab dan Abihu. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang mengangkat mayat keduanya masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu yaitu seluruh bangsa Israel, mereka lah yang harus menangis karena api yang dinyatakan Tuhan, api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan supaya jangan kamu mati karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, peraturan-peraturan yang ada di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, keseharian kita, di tengah-tengah masyarakat, bahkan norma-norma yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat, semuanya memiliki tujuan untuk mendatangkan kehidupan yang tertib dan kehidupan yang damai, aman, sejahtera. Tidak ada aturan yang dibuat untuk mendatangkan kesengsaraan manusia. Itu idealisnya, itu logisnya, hal itu berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian juga aturan-aturan yang diberikan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel. Mereka diberikan aturan, mereka diberikan ketetapan, ajaran dan hukum-hukum Allah agar kehidupan mereka lebih baik dari waktu ke waktu. Mereka menjadi umat yang tertib, mereka menjadi umat yang tahu apa yang harus mereka kerjakan dan tahu hal-hal mana yang tidak harus mereka kerjakan. Mereka menjadi tahu hal yang berkenan di hadapan Allah dan mana hal yang tidak berkenan di hadapan Allah.
Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini menceritakan tentang kematian Nadab dan Abihu, anak-anak Harun yang dipercayakan juga dalam jabatan-jabatan imam, yang menjadi perantara di dalam mempersembahkan korban bakaran umat Israel kepada Allah. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, satu peristiwa terjadi, yaitu kematian, yaitu Nadab dan Abihu. Mengapa mereka mati? Firman Tuhan menceritakan bahwa hal ini terjadi oleh karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka terhadap aturan-aturan yang diberlakukan oleh Allah. Misalnya saja di dalam ayatnya yang pertama, di sana dikatakan kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Perhatikan kalimat, api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Nah ini dia, artinya mereka tidak setia terhadap perintah dan aturan ketetapan hukum Allah dalam prosesi mempersembahkan korban bakaran dan menyalakan api di dalam ukupan itu, sehingga mereka melanggar, dan ketika hal itu dilanggar ketetapan hukum Allah, maka mereka mengalami kebinasaan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa aturan-aturan yang ada, ketetapan hukum, ajaran firman Tuhan yang dinyatakan dan diberikan dan dianugerahkan kepada manusia, itu semua bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan manusia. Namun demikian, dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan juga kepada kita bahwa ketika kita melanggar aturan itu, maka yang akan kita alami adalah kebinasaan. Yang akan kita alami adalah kegagalan. Yang akan kita alami adalah berbagai pergumulan dan persoalan dalam hidup kita ketika kita melanggar aturan hukum, ketetapan, ajaran, dan firman yang dinyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka firman ini juga mengajarkan kepada kita, belajarlah untuk taat dan setia kepada aturan, perintah, dan hukum-hukum Allah. Ketika Allah menetapkan mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan, maka belajarlah untuk komit, taat dan setia kepada hukum itu. Kita tahu ini tidak boleh dilakukan dan ini boleh dilakukan. Maka jangan lakukan apa yang tidak boleh, tetapi lakukanlah apa yang boleh dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu juga bahwa Allah mengajarkan kepada kita untuk mengasihi, maka belajarlah untuk mengasihi. Allah mengajarkan kita untuk mengampuni, maka belajarlah untuk mengampuni. Allah mengajarkan kita di dalam perintah-perintahnya agar bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, menghormati orang tua kita, bagaimana kita hidup berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan, maka lakukanlah ajaran, ketetapan, dan hukum-hukum Allah itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Di dalam kedua hukum itulah firman Tuhan katakan terletak seluruh kegenapan hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada banyak memang kalau kita membaca aturan dan ketetapan, ajaran dan firman yang Tuhan ajarkan. Tetapi sekali lagi, semuanya itu disampaikan, diajarkan kepada kita agar kehidupan kita itu semakin baik dari hari lepas hari dan berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Persoalan kita hari ini adalah di tengah berbagai realitas yang ada di dalam dunia ini, berbagai pergumulan, tantangan, halangan, dan rintangan, bahkan pergumulan di seputar ekonomi, pergumulan di seputar kesehatan, kita tidak dapat pungkiri bahwa tidak sedikit manusia yang melanggar peraturan-peraturan yang ada. Apakah itu peraturan yang diajarkan oleh Allah dalam kehidupan kita, juga peraturan-peraturan yang oleh wakil Allah, yaitu pemerintah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, beberapa waktu yang lalu kita mendengar betapa banyaknya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan, prokes, pelanggaran prokes. Manusia berkumpul begitu banyak, manusia tidak menggunakan masker, sementara kita berada dalam masa-masa pandemik. Nah, ini dia. Di mana masker itu sesuatu hal yang penting untuk dipakai agar meminimalisir terjangkitnya kita atau terpaparnya kita oleh virus COVID, ya, coronavirus disease 19. Nah,
Ini sebenarnya menjadi sebuah peringatan dan pengajaran oleh kita betapa pentingnya kita mengikuti dan melakukan berbagai peraturan yang ditetapkan oleh wakil Allah di dalam dunia ini, yaitu pemerintah Indonesia misalnya dalam konteks negara kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi bagian firman Tuhan ini juga mau mengajarkan kepada kita, ketika engkau taat dan setia kepada peraturan-peraturan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, engkau tidak akan binasa, engkau akan berada dalam keadaan yang baik. Tetapi kalau kita tidak setia dan kita tidak taat terhadap peraturan-peraturan yang ada, maka kita akan binasa. Dan ini berlaku Bapak Ibu bukan saja tentang aturan ajaran firman Tuhan, tetapi juga tentang dalam kehidupan keseharian kita. Di tengah-tengah dunia ini sebagai sebuah masyarakat di tengah situasi pandemik ini. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, komitmen untuk hidup di dalam aturan, peraturan, ajaran, ketetapan, dan firman Tuhan itu adalah sesuatu hal yang penting yang harus kita lakukan. Karena sekali lagi tujuannya adalah agar kehidupan kita boleh semakin baik hari lepas hari dan kita tidak binasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai orang tua, engkau harus ajarkan ini kepada anak-anakmu. Sampaikan kepada mereka bagaimana mereka belajar untuk taat dan setia terhadap aturan-aturan yang dinyatakan oleh Allah. Dalam kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru, di sana dituliskan ketetapan hukum, ajaran firman Allah yang wajib mereka lakukan dan wajib mereka kerjakan di dalam hidup mereka. Nah, ini kita sebagai orang tua harus mengingatkan kepada mereka. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka baik, supaya kehidupan mereka tertib, dan kehidupan mereka dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Dijauhkan dari segala kebinasaan. Ini penting Bapak Ibu dan saudara-saudara. Oleh sebab itu sebagai orang tua, kita juga harus menjadi contoh dan teladan. Jangan sampai yang terjadi sebagai orang tua, betapa banyaknya pelanggaran yang kita lakukan, melanggar apa yang Tuhan perintahkan, dan itu menjadi sesuatu hal yang buruk tentunya bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita, karena mereka akan melihat orang tua saya melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya berarti bisa jadi boleh juga saya melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Yang harusnya terjadi adalah anak-anak melihat betapa taat dan setianya orang tua, sehingga anak-anak pun bertumbuh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Allah, melakukan segala perintah, hukum, ketetapan, ajaran, dan firman Allah dalam hidup mereka. Itu dia Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita tidak bisa tawar-menawar lagi bahwa dalam menjalani hidup ini benar-benar kita dituntut untuk setia dan taat kepada Allah. Karena apa tujuannya? Sekali lagi, Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Tidak pernah. Karena Yeremia pasal 29 ayat 11 mengajarkan kepada kita adalah rancanganku adalah rancangan damai sejahtera untuk membawa kamu ke hari depan yang penuh dengan harapan. Allah merancangkan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, untuk menggapai dan untuk kita sampai pada rancangan-rancangan yang Allah yang baik itu, maka setia dan patuhilah, taatlah kepada setiap hukum, ketetapan, ajaran, dan firman Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita ingin melihat masa depan yang baik buat keluarga kita, masa depan yang baik buat anak-anak kita, maka sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, lakukanlah ajaran, aturan, ketetapan, hukum-hukum Allah, firman Tuhan dalam hidupmu. Maka yakin dan percaya engkau bersama dengan seisi rumahmu akan dibawa ke masa depan, menggapai masa depan itu. Engkau akan sejahtera, engkau akan berada dalam sukacita, engkau akan berada dalam hal-hal yang baik akan engkau alami. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita coba bermain-main dengan aturan, perintah, ajaran, dan firman Allah, ketetapan dan hukum-hukum Allah, maka sekali lagi, bukan hal yang baik akan kita alami, tetapi hal-hal yang akan mendatangkan kebinasaan, kegagalan, kesengsaraan, penderitaan. Itu yang kita alami. Kita tidak mau mengalami semua hal itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari belajar untuk berkomitmen, mari belajar untuk setia, mari belajar untuk taat kepada Allah di dalam menjalani kehidupan ini. Bagian berikutnya dalam firman Tuhan ini juga menceritakan bagaimana Musa berfirman
Dia katakan, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu kuperlihatkan kemuliaanku. Perhatikan baik-baik. Ketika firman katakan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, akan kuperlihatkan kemuliaanku. Kepada orang yang karib. Artinya, kepada orang yang setia. Itu dia. Tuhan akan menyatakan kekudusannya. Tuhan akan menyatakan hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita benar-benar menjadi orang yang karib kepada Allah, orang yang setia kepada Allah, orang yang hidup dekat dengan Allah, saya mau katakan buat saudara, kesuksesan dan keberhasilan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Dia katakan, akan kunyatakan kemuliaanku kepada mereka. Apa yang kau kerjakan hari ini, saya percaya akan diberkati. Apa yang engkau usahakan dan engkau upayakan hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang engkau layankan hari ini di dalam kehidupanmu kepada orang-orang dan sesamamu akan diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir tentang masa depan lagi. Komitmenmu cuma satu, taat kepada perintah, hukum, ajaran, ketetapan, firman Tuhan. Maka Tuhan akan memastikan kemuliaannya dinyatakannya kepadamu. Dan ketika kemuliaannya dinyatakan kepadamu, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera, kesuksesan dan keberhasilan menjadi bagian hidupmu. Kalau hari ini engkau bertanya mengapa begitu banyak pergumulan, mengapa begitu banyak persoalan, mengapa begitu banyak kegagalan di dalam hidupmu, maka periksa dalam dirimu, sudahkah aku taat dan menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan? Nah, ini dia. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari agar kehidupan kita lebih baik hari lepas hari, maka firman Tuhan mengajar kepada kita, jadilah pribadi yang taat dan setia. Jadilah seorang suami yang taat dan setia dengan hukum ketetapan Tuhan. Sebagai seorang istri, orang tua, anak-anak, lakukan tugas tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelayan, lakukan pekerjaan dan pelayananmu dengan tetap bertumpu pada ajaran, aturan, ketetapan hukum Allah dan firman Allah. Maka yakin dan percaya engkau dan sisi rumahmu akan berada dalam keadaan yang baik. Engkau akan ditibakan di masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati opa, oma, anak cucu, berkati kami semua Tuhan, sembuhkan kami yang sakit, pulihkan kami, jaga pelihara kami, dan bawalah kami ke masa depan yang Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.